Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang outline setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pengorganisasian karangan. Kita akan membuat bagaimana fungsi dari outline ini. Fungsi dari outline ini sangat bermanfaat. Kenapa? Untuk menunjukkan dan menjelaskan klasifikasi dan hubungan antara bagian-bagian karangan dalam rangka karangan seluruh. Jadi kalau misalnya teman-teman terkadang selalu diminta kalau misalnya mengerjakan tugas akhir itu kan setelah ujian proposal, pembimbing itu meminta outline-nya seperti apa. Terkadang kita membuat outline itu sebatas mengikuti tahapan-tahapan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 hingga kesimpulan tanpa paham keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini penting. Kenapa kita harus paham antara satu dengan yang lainnya? Karena sebenarnya antara bab satu dengan bab selanjutnya itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui keterkaitan itu penting kita memahami bagaimana langkah pembuatan outline. Ya, outline itu memang sederhana, namun ketika kita memahami konsep intinya itu akan memudahkan kita dalam penyelesaian pengerjaan skripsi kita, tesis bahkan disertasi. Nah, tahapan dalam membuat outline itu ada 7. Kita coba untuk menjelaskan satu persatu tahapan untuk membuat outline. Tahapan pertama ialah merumuskan ide pokok secara jelas dalam kalimat lengkap. Ide pokok yang telah dirumuskan menjadi dasar untuk menentukan klasifikasi, koordinasi, dan subordinasi. Pentingnya kita telah menentukan ide pokok dari apa yang hendak kita jelaskan. Contoh misalnya, penyebaran agama Islam melalui budaya di masyarakat pesisir Banten. Itu ide pokoknya tentang penyebaran Islam melalui budaya. Nah, setelah kita menulis ide pokok itu, dan sebenarnya ide pokok ini bisa berkembang menjadi judul dan sebagainya, nanti kan tergantung, tetapi ide pokoknya adalah penyebarannya. Kita nanti apakah judulnya akan dipersempit, akan seperti apa, tapi kita mengupayakan ide pokoknya, kita ingin tahu penyebaran agama Islam melalui budaya di pesisir Banten misalnya, di pantai pesisir Banten. Nah, setelah kedua itu kita coba keluarkan semua ide yang ada dalam pikiran kita. Jadi mencatat di atas kertas semua ide yang timbul dari pikiran kita, pertanyaan kita, hal-hal yang tidak kita ketahui, kita tuangkan terlebih dahulu dalam ide pokok, dalam tahapan kedua dalam kertas ya. Jadi ini belum tersusun secara sistematis, namun kita mengeluarkan seluruh ide berkaitan dengan ide pokok yang kita sajikan. Misalnya tentang budaya A, C, D, dan terusnya kita masukkan saja. Nah, setelah semuanya dimasukkan pada tahapan kedua ini, baru kita masuk kepada tahapan ketiga, yakni mengatur ide-ide, yakni mengelompokkan hal-hal yang saling berhubungan, yang sejajar, bahkan yang menunjukkan subordinasi. Sebelumnya kita telah mendiskusikan, nanti boleh dilihat pada pembahasan sebelumnya tentang koordinasi dan subordinasi. Jadi kita dapat memetakan mana ini yang memang setara, mana yang tidak setara tetapi saling keterkaitan. Jadi semua ide yang tadi kumpulkan itu kita kelompokkan. Mana yang masuk kepada koordinasi ataupun sejajar, mana yang masuk pada subordinasi. Nah, biasanya teman-teman S1 itu sangat lemah ketika
mengklasifikasikan mana yang memang satu kelompok, mana yang memang tidak satu kelompok, mana memang yang sejajar, mana yang tidak sejajar. Padahal ini penting. Kenapa setelah kita kelompokkan itu, pada tahapan keempat itu kita masuk kepada setiap kelompok ide yang telah dikelompokkan, kita atur menurut pengaturan organisasi karangan. Contoh misalnya setelah kita kelompokkan ide pokok berkaitan dengan penyebaran Islam, misalnya penyebaran Islam itu melalui budaya itu bisa dari adat istiadat, bahasa, lalu apalagi ya, misalnya puisi dan lalu misalnya dari aspek nyanyian, sholawatan dan sebagainya, kita masukkan semua lalu kita kelompokkan. Oh, mana masuk yang pada adat istiadat, kita kelompokkan. Mana yang masuk kepada aspek bahasa misalnya. Mana yang masuk kepada aspek pernikahan. Mana yang masuk kepada aspek apa namanya itu aspek budaya dari masyarakat pesisir. Mana tak klasifikasikan semua. Nah, setelah itu kan pada tahapan keempat itu kita kelompokkan. Ya, setelah dikelompokkan pada tahapan keempat, baru pada tahapan kelima itu ide-ide dalam setiap kelompok dipikirkan kembali. Apakah masih ada yang kurang, baik, atau perlu diperluas, ditambahkan lagi, atau dipersempit. Nah, kita setelah melihat, oh ini ternyata setelah kita kelompokkan harus dihilangkan, kita hilangkan. Atau perlu ditambahkan, kita tambahkan. Nah, untuk menghilangkan dan menambahkan itu, kita lihat pada tahapan ke-6, berkaitan dengan susunan secara sistemnya. Dalam sebuah karya tulis itu semua pasti ada pendahuluan, ada batang tubuh, ada penutup. Pendahuluan kita hendak apa kita menyajikannya tentang bagaimana perkembangan Islam yang ada di sebuah wilayah pesisir Banten. Misalnya kan gitu. Batang tubuhnya apa ide pokoknya kita yang satu misalnya penyebaran Islam melalui pernikahan. Nah, itu nanti kan pernikahan itu ada satunya apa A, satunya B, dan seterusnya kita buat. Nah, susunan 1A, poin 1 dan poin A itu sebenarnya menunjukkan mana yang sejajar, mana yang memang itu adalah bawahan. Nah, ini pentingnya kita memahami itu. Sejajar dan mana yang bawahan. Dan yang C itu adalah penutup. Kita tutup dalam apa yang hendak selesai dalam proses penyajian karyangan itu. Nah, ketika kita membuat outline itu ada dua pola dalam bentuk susunannya itu bisa secara terperinci, bisa secara ringkas. Kalau ringkas itu seperti daftar isi kita buatnya itu. Atau secara terperinci itu ketika tiap subbab itu kita jelaskan dengan kalimat lengkap terkaitan maksud dari pembahasan yang hendak kita sajikan. Nah, itu adalah pilihan sebenarnya ketika hendak membuat sebuah outline. Dan tahapan terakhir ialah tahapan ketujuh, meninjau kembali secara keseluruhan outline tadi secara kritis. Penting untuk kita untuk meninjau kembali apa yang telah kita sajikan dalam sebuah outline. Karena terkadang dalam perjalanannya kita akan menemukan ide-ide baru yang memang ini perlu disajikan. Sehingga di sanalah ada revisi. Jadi sebenarnya kita jangan takut terkait ada revisi dan sebagainya, karena sebenarnya dengan revisi itu memberikan celah bahwa ada kekurangan yang memang belum kita lihat, yang hanya bisa dilihat dari outsider, orang luar, ataupun dari pembimbing kita kalau misalnya itu tugas akhir, ataupun misalnya dari editor ketika menyajikan sebuah tulisan. Nah, saya kira ini penting tahapan ini supaya memudahkan kita, dan ini sebenarnya membantu kita untuk berkreativitas. Jangan sampai berpikir bahwa dengan adanya outline kita tidak mampu berkreativitas. Padahal
ketika kita menyajikan dengan outline ini akan lebih fokus, lebih sistematis, dan lebih terarah sehingga kreativitas kita dalam menulis itu akan terarahkan pada tema-tema yang disajikan, pada sub-sub outline yang telah disajikan. Dan ini meminimalisir apa yang kita tulis itu berbeda dengan apa yang dimaksud. Tidak sedikit teman-teman kita S1 itu outline-nya ataupun daftar isinya A, maksudnya A, tetapi ketika penjelasan jauh dari A. Nah, inilah yang karena memang tidak secara mendalam memahami fungsinya outline itu tidak hanya sebatas nampak seperti daftar isi, namun memberikan alur dalam penulisan baik itu karangan populer, ilmiah, ataupun yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk didiskusikan hari ini. Terima kasih dan kita akan lanjut pada diskusi-diskusi yang lain.